wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugraha Eka Wijatratmaja, saya dari kelas D4B. Nah, untuk kali ini saya akan mempresentasikan tentang proposal tugas akhir saya yang berjudul yaitu Smart Gate Gerbang Deteksi Kelengkapan Protokol Kesehatan bagi Sarana Modal Transportasi. Untuk tugas akhir ini dilatar belakangi dengan tingginya penyebaran COVID-19 sehingga berdampak kepada para pengusaha modal transportasi yang tidak dapat menyelesaikan usahanya akibat kebijakan pemerintah yaitu larangan berpergian. Namun untuk kali ini penyebaran COVID-19 sudah mulai mereda dan pelonggaran kebijakan sudah mulai dilakukan. Namun sayangnya masih para pengguna atau penumpang moda transportasi masih acuh terhadap protokol kesehatan sehingga dapat memicu lagi terjadinya lonjakan kasus COVID-19. Hal ini dapat dilihat pada hasil data yang saya ambil, yaitu diambil pada tanggal 20 April 2022 pada pukul 07 sampai 12 di halte bus Bundaran ITS. Berikut adalah hasilnya, di mana pada data tersebut dapat dilihat bahwa pengguna masker dan yang tidak menggunakan masih banyak yang tidak menggunakan masker. Dari data tersebut saya membuat sebuah rumusan untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu membuat sebuah sistem smart gate yang berbasis dengan pemesan gambar sehingga objek dapat terdeteksi atau pengguna moda tersebut dapat terdeteksi secara otomatis apakah dia sudah patuh atau belum terhadap protokol kesehatan. Nah, dengan adanya alat ini diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepedulian masyarakat terhadap protokol kesehatan sehingga mereka tidak acuh dan COVID-19 tidak jadi lonjakan kembali. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Di rumusan masalah terdapat bagaimana desainnya, konstruksi, implementasinya bagaimana, dan efisiensi alat. Lalu tujuannya digunakan untuk menunjukkan sebuah desain alat dan mengetahui implementasi dari sistem smart gate, lalu mengetahui respon dari sistemnya bagaimana. Dan yang selanjutnya ada sebagai alat bantu untuk mengecekkan protokol kesehatan, untuk manfaatnya untuk mempercepat dan memudah pengecekan. Dan yang ketiga yaitu membantu untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus 19. Untuk batasan masalahnya, yang pertama itu yang berfokus pada penggunaan masker, yang kedua mengambil gambarnya digunakan satu kamera saja, pendeteksian hanya mendeteksi kegunaan masker atau tidak pada penumpang modal transportasi. Nah, yang kedua ada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Di sini saya mengambil tinjauan pustaka untuk mencari referensi. Yang pertama ada yellow fever sebagai algoritma yang dijalankan untuk pendeteksian gambar, lalu ada deep learning yang digunakan untuk dilakukan algoritma, lalu ada OpenCV yang digunakan untuk mengambil gambar dan gambar tersebut akan diproses, lalu ada Arduino yang digunakan untuk mengontrol aktuator, lalu ada motor servo yang bekerja sebagai aktuator utama yang digunakan untuk membuka dan menutup gerbang. Yang terakhir ada kamera atau webcam yang digunakan untuk pengambilan gambar sehingga objek dapat terdeteksi secara real time. Yang ketiga terdapat flowchart. Di ini alur penelitiannya bagaimana. Yang pertama mulai yaitu menentukan topik yang akan diteliti, lalu ada identifikasi perumusan masalah, studi literatur, pengumpulan data dan pengolahan data, lalu ada klasifikasi data, labeling data, konfigurasi data, dan transfer data ke Google Kolaborasi. Lalu selanjutnya dengan Google Kolaborasi. Nah, untuk sistem ini sistem yang saat ini merupakan sistem dari training data. Data yang telah ditraining akan digabungkan kepada sistem. Pada selanjutnya setelah semua data telah ada dan dikonfigurasi, lakukan selanjutnya itu data akan di-training, dan setelah data tertraining maka akan dihasilkan sebuah model file model, di mana file model jika memiliki akurasi kurang dari 95% maka akan dilakukan training ulang, dan jika sudah lebih dari 95% maka akan dilakukan pengumutasian kepada alat. Dan langkah selanjutnya itu uji coba alat. Jika sudah dinyatakan respon maka akan dilakukan kesimpulan dan saran, dan jika belum respon maka akan dilakukan perbaikan dan uji coba kembali dan penyusunan yang terakhir yaitu ada penyusunan laporan dan selesai. Itu adalah penjelasan dari flowchartnya secara umum, mulai dari identifikasi masalah, mungkin data, pengumuman data, dan lain sebagainya sampai ke implementasi hasil dan kesimpulan dan saran. Yang ketiga, yang ke-8 yaitu ada waktu dan tempat untuk bencana. Untuk waktunya dan tempat dilaksanakan di Politeknik Berkapan Negeri Surabaya dengan halte Bundaran ITS sebagai pagar penelitian, dan penelitian ini dilakukan selama kurang waktu 4 bulan. Berikut adalah jadwal penelitiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.